Provinsi Banten sebagai tuan rumah menampilkan kesenian Ubruk. Ubruk adalah seni pertunjukan teater rakyat yang menampilkan cerita atau lakon, lawakan, tarian, dan lagu. Masyarakat menyebut Ubruk karena kesenian ini setiap tampilnya dulu selalu menimbulkan keramaian yang luar biasa. Sebagian masyarakat memanggilnya pula dengan sebutan topeng, karena di bagian awal pertunjukan ditampilkan pula tarian pembuka yang disebut sebagai topeng Ubruk atau ronggeng Ubruk. Penampilan Ubruk Banten pada Jambore Sastra ini mendapat apresiasi dari peserta maupun penonton. Kemarin orge karena khawatir gitu ya mesin sasaran pun leungit bahasa di urang teh leungit bahasa asli daerah urang leungit khawatir urang eta. Woi penonton, mun hayang nyahonya sastra daerah bahasa daerah mah teu macem-macem. Urang ambil contoh. Kena makan be makan ya. Eta dina nepi dina alus nepi ka kasar eta aya di Sunda mah. Dina emam nya, emam tuang eta alus. Emam tuang babadog cacatrik. Babadog kelihan. Babadog loba bela. Walaupun di Indonesia ieu loba bahasa nya, tetep bahasa urang mah bahasa Indonesia. Bahasa yang itu kan kayak hiji. Misalnya contoh makan. Makannya makan baik. Oh, itu makan bikin mokon. Benar toh? Fitri kumaha bahasa Indonesia? Hah? Halo Fitri. Halo Fitri. Halo kumaha. Kayaknya itu urusan di buri gitu. Pagi. Hah? Pagi. Sajian berikutnya adalah drama yang diangkat dari sebuah cerpen yang berjudul Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi yang diusung peserta perwakilan Provinsi Jawa Timur. Cerpen Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi mengisahkan kehidupan masyarakat di sebuah daerah yang padat penduduk. Di dalam cerita tersebut dikisahkan seorang wanita yang sangat disiplin hidupnya. Ia bangun tidur dengan tepat waktu, berangkat dan pulang kerja dengan tepat waktu, makan tepat waktu, sampai mandi pun tepat waktu. Tidak luput setiap mandi, wanita itu selalu menyanyi di kamar mandi. Sebenarnya suara wanita itu tidak terlalu bagus, tetapi karena biasa dilakukan tepat waktu, warga sekitar menjadi tahu kebiasaan itu. Kebiasaan menyanyi di kamar mandi ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum laki-laki. Tepat setiap waktu si wanita itu mandi, banyak lelaki yang ingin berdiri di balik tembok kamar mandi menikmati indahnya suara wanita yang sedang mandi itu. Dengan diiringi suara air yang jatuh membasahi tubuhnya, mereka membayangkan adegan yang erotis dengan wanita itu. Tentu saja, hal ini menjadi masalah besar bagi kaum ibu. Tega kamu yang sama istri seperti itu. Pulang! Pulang! Ada nggak beres sama suami-suami kita? Ya, ayo kita laporkan ke Pak RT. Ayo!
Assalamualaikum. Assalamualaikum RT. Waalaikumsalam. Ibu. Loh, dari mana aja ini ibu? Kau pakai sarung tinju segala? Habis tanding tinju ya? Begini. Tenang dulu ibu, tenang dulu. Kayaknya ibu-ibu kecapean Anda. Mari silahkan duduk dulu ibu-ibu. Ada apa ini ibu-ibu? Begini Pak, semenjak terdengar nyanyian dari kamar mandi dari rumah Ibu Soleha pada jam-jam tertentu, kebagian rumah tangga warga sangat terganggu Pak. Oh, kok bisa ibu-ibu? Aduh, PT belum mendengarnya sih. Suaranya seksi sekali. Saya bilang, seksi sekali. Provinsi Bali menampilkan tarian berjudul Nidyah Tantri. Legong topeng Nidyah Tantri berkisah tentang sebuah negeri yang dipimpin oleh Prabu Eswaryadala. Ia seorang raja, didampingi pendeta utama, Patih bijak bernama Ki Patih Bandeswarya, dan para punggawa di kerajaan Patali, negeri makmur dan disegani para raja di wilayah Jambuwarsa. Di masa kekuasaannya, Prabu Eswaryadala mendengar senantiasa tembang yang mengalun merdu, suara-suara hening dalam dirinya sendiri. Suara tentang pembebasan batas-batas kekuasaan antara seorang raja dengan rakyatnya. Toh dalam kenyataannya, Prabu Eswaryadala tak mampu membebaskan dirinya dari segala keterikatan, kekuasaan, hawa nafsu, dan keakuan sebagai seorang raja telah menjadi penjara-penjara bagi tubuhnya. Sebuah batasan yang mengikat dan membelenggu dengan mengabaikan kebebasan nurani bagi dirinya sendiri. Titah raja adalah kuasa, dan itu pun digunakan Prabu Eswaryadala untuk mempersunting perawan setiap harinya. Kemudian memiliki Nidyah Tantri, putri Ki Patih Bandeswarya pada akhirnya. Tiap malam bunga negeri berguguran. Nidyah Tantri yang mengetahui kesedihan ayahnya akhirnya memutuskan dan meminta agar dirinya yang dihaturkan berikutnya. Dalam kehidupan ini, kita didasari oleh agama. Orang Tinggawi. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah menampilkan pentas monolog berjudul Balada Sumarah karya Tentrem Lestari yang diadaptasi oleh Agung Jambrang sebagai sutradara. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia.
Bertahun-tahun saya menjilat kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Tolong, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Karena dari kecil saya tidak berani melakukannya. Sekarang saat desa tempat saya dilahirkan, orang-orangnya selalu membuat saya dengan bisik-bisik dan tatapan curiga mereka. Bermula pada bangku SD, Pak Kasirin menerangkan tentang pembunuhan para jenderal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang keji yang tergabung dalam organisasi bernama PKI. Saya mendengarnya dengan takdim sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Cintailah karya sastra budaya bangsa sendiri, itu harapan saya ya. Bukan kita tidak boleh mencintai budaya asing yang masuk di kita, bukan tidak boleh seperti itu, tapi di balik itu tetaplah kita cintai budaya karena disitulah kearifan lokal semuanya ada.